Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar dan berbentuk kepulauan. Dan jumlah populasi di Indonesia itu menduduki peringkat keempat terbanyak di dunia. Setelah Cina, kemudian ada Amerika, India, dan juga baru negara Indonesia. Nah, dari sekian banyak populasi yang ada di Indonesia itu, rata-rata mereka beragama Islam atau Muslim. Karena memang Islam itu merupakan agama mayoritas. Bahkan Islam di Indonesia itu bisa dikatakan terbanyak di dunia ya, kalau menurut data statistik. Nah, berbicara tentang Islam di Indonesia itu ada organisasi tentunya yang mewadahi kegiatan-kegiatan ya, entah itu kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, hukum, sosial, budaya. Dan kedua organisasi ini dari dulu hingga sekarang sangat dipegang teguh oleh para pengikutnya ya, karena memang dua organisasi ini banyak berkontribusi di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, kemerdekaan, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Ya, dua organisasi ini adalah organisasi NU alias Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, di mana kedua organisasi ini sama-sama saling menghiasi perjalanan Indonesia bahkan jauh sebelum era kemerdekaan. Tetapi secara timeline perjalanannya, kenapa sih orang-orang NU dan orang-orang Muhammadiyah itu cenderung tidak sejalan ya? Karena memang barangkali mereka berbeda pemikiran, berbeda sudut pandang, yang memiliki argumentasi berbeda-beda ya, yang memiliki landasan-landasan teori yang berbeda juga, termasuk bagaimana cara menentukan bulan Ramadan, cara menentukan satu Syawal. Dan memang kalau kita lihat ya secara perjalanan gitu ya, memang sih rata-rata orang Muhammadiyah ini kalau dilihat-lihat gitu ya, mereka cenderung lebih modern daripada NU. Dimana kalau NU ini dia lebih mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi tradisi begitu. Mereka lebih mempertahankan hal-hal yang sudah menjadi pegangan dari zaman dulu. Berbeda dengan Muhammadiyah yang mereka ternyata lebih progresif dalam hal ini. Ya, kita lihat saja pendidikan-pendidikan ala orang Muhammadiyah itu lebih terstruktur dan ya bisa dikatakan lebih maju. Tetapi memang apakah seperti itu? Nah, ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas ya. Ayo kita putar dulu intronya dan mudah-mudahan tidak menjadi perdebatan panjang. NU dan Muhammadiyah sama-sama bagus. Ayo kita putar dulu intronya. Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU, kemudian Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang bisa dikatakan terbesar di Indonesia. Mungkin bisa dikatakan di dunia. Karena organisasi ini merupakan organisasi yang berbasis keagamaan, yaitu agama Islam, dan sudah memiliki perjalanan panjang dan memiliki pengikut ya, yang tentunya sudah sangat familiar di telinga orang Indonesia. Siapa sebetulnya NU dan Muhammadiyah itu? Kalau kita berbicara tentang kedua organisasi ini, tentu akan sangat memiliki kontribusi yang besar, baik di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang kesehatan, bahkan ya terutama di bidang keagamaan. Karena memang kedua organisasi ini dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka, dan tentunya para pendiri-pendirinya juga sangat berkontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia dan juga kemerdekaan yang ada di Indonesia. Ya, kita sudah sepakat itu. Ya, bahkan kedua pendirinya yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan dan juga Ki Haji Hasyim Asy'ari sama-sama mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tentu kita sangat harus bersyukur dan kita harus merawat serta menjaga jangan sampai terjadi perpecahan. Tetapi pada praktiknya banyak sekali golongan-golongan atau pengikut-pengikut dari kedua organisasi tersebut, baik itu Muhammadiyah dan NU, ini sering terjadi perpecahan, sering terjadi khilafiyah begitu ya, atau perbedaan sudut pandang, perbedaan perspektif. Ya, tentu kalau kita berbicara tentang ini,
akan menimbulkan perdebatan yang sangat panjang dan mungkin videonya akan sangat panjang kalau kita bahas. Tetapi memang paradigma kedua organisasi ini itu memang berbeda ya, karena baik itu Muhammadiyah kemudian NU itu ya memiliki landasan serta pemikiran-pemikiran yang juga mereka selalu berpikir demi kemaslahatan umat kan begitu. Tetapi memang kenyataannya kenapa sih kok seolah-olah gitu ya NU itu sampai sekarang cenderung lebih mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak dulu, dan kalau Muhammadiyah itu cenderung mereka lebih terbuka, lebih open minded, lebih progresif, dan mereka sepertinya ya dalam tanda kutip ya lebih terkesan lebih modern daripada NU gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya memang sih NU juga progresif, NU juga modern, tetapi seolah-olah itu kenapa di berbagai sektor terutama pendidikan dan kesehatan Muhammadiyah lebih unggul dalam hal ini. Ya kita coba bahas ya, mudah-mudahan tidak menjadi kontroversi. Sebetulnya gini, kita kenalan dulu dari organisasi tersebut ya. Jadi Muhammadiyah itu merupakan organisasi yang didirikan tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta ya, di mana dia atau organisasi Muhammadiyah ini didirikan atau foundernya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus tahun 1868 dan wafat tanggal 23 Februari tahun 1923. Kemudian NU itu berdiri di tanggal 31 Januari tahun 1926 di kota pahlawan Surabaya atau Surabaya. Pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beliau lahir tanggal 14 Februari tahun 1870-an di Tambakrejo dan wafat tanggal 25 Juli tahun 1947 di Jombang. Jadi seperti itulah gambaran atau berdirinya kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini atau bahkan di dunia. Ya jadi dua organisasi ini itu memang tidak diragukan lagi kiprahnya ya, tidak diragukan lagi kontribusinya terhadap Indonesia. Tetapi memang secara tampilan gitu ya, secara casing Muhammadiyah ini di beberapa sektor lebih unggul begitu. Kenapa bisa begitu? Ya NU itu berbasis di pesantren, sedangkan Muhammadiyah itu basisnya adalah mereka kebaruan gitu atau tajdid ya, mereka berpikir tentang apa yang baru begitu. Artinya mereka sangat terbuka, sangat open minded, sedangkan orang NU itu lebih berbasis kepada pemikiran-pemikiran dan budaya-budaya pesantren. Sedangkan kalau budaya pesantren itu sangat terkenal dengan budaya-budaya yang mereka itu mempertahankan apa yang sudah mereka anggap bagus ya, dan mereka juga terbuka sebetulnya dengan kebaruan. Kalau nggak salah ada yang berbunyi begini, apa ya kalau saya nggak salah itu mempertahankan yang lama, yang baik, kemudian mengambil yang baru yang lebih baik. Nah, begitu. Kalau nggak salah itu ada bahasa Arabnya, tapi saya lupa bahasa Arabnya apa. Tapi kalau misalkan yang nonton video ini bisa, ya silakan di komen di kolom komentar. Jadi seperti itu. Nah, NU itu biasanya berbasis melalui pondok pesantren dan juga mereka selalu berpegang teguh kepada para kiai yang mengasuh pondok pesantren tersebut. Kemudian mereka dalam tanda kutip NU ini memang sangat kuat di daerah pedesaan karena memang pesantren-pesantren di desa itu sangat banyak. Ya di kota juga banyak, tetapi memang kalau di kota biasanya lebih kepada Muhammadiyah karena memang Muhammadiyah ini basisnya di perkotaan dan anggota-anggotanya biasanya merupakan orang-orang yang terdidik ya, orang-orang yang lulusan luar negeri, orang-orang yang lulusan doktor atau bahkan profesor. Di NU juga sedemikian juga ya sama, tetapi memang kalau di daerah pedesaan-pedesaan biasanya anggota-anggota NU itu boleh dari pendidikan atau lulusan mana saja. Berbeda dengan Muhammadiyah yang di pedesaan itu. Kalau di Muhammadiyah di pedesaan itu kan biasanya apa ya, mereka lebih memperhatikan lulusan atau qualified calon kadernya kan begitu. Oh iya, saya ingat
al-muhafadatuh alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Nah, itu biasanya yang dipegang teguh oleh para orang NU kan begitu. Nah, di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan Muhammadiyah itu bisa dikatakan lebih unggul ya daripada NU. Kenapa? Karena secara pendanaan atau secara funding orang Muhammadiyah dalam tanda kutip lebih bisa dikatakan lebih banyak ya biayanya daripada orang NU. Karena kalau orang Muhammadiyah itu mereka berbasiskan tawaf ya atau bukan tawaf, wakaf maksud saya. Wakaf yang tentunya itu dikelola sedemikian rupa, kemudian nanti uangnya itu akan dibagikan atau akan dipakai ke beberapa unit mereka seperti bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Kita tahu sendirilah, banyak sekali rumah sakit yang berafiliasi atau yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu fasilitasnya lebih mendukung ya daripada NU. Saya tidak mengatakan rumah sakit NU itu jelek, tidak, tetapi memang rumah sakit milik Muhammadiyah itu lebih progresif. Ya, silakan Anda cek sendiri bagaimana rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu fasilitasnya bagaimana, kemudian SDM-nya bagaimana, salary-nya bagaimana. Berbeda dengan rumah sakit NU. Ya memang sih ada rumah sakit NU yang juga bagus, progresif, tetapi ya Anda coba komparasikan dengan Muhammadiyah begitu. Sekali lagi di sini saya tidak mengcompare bagaimana paradigmanya, tetapi ini saya mengcompare tentang unit-unitnya ya. Dalam hal ini adalah kesehatan dan juga pendidikan begitu. Nah, di dalam bidang pendidikan Anda bisa lihat sendiri bagaimana universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ya sudah tidak diragukan lagi itu. Mereka memiliki banyak sekali SDM yang unggul, kemudian universitasnya bahkan besar-besar. NU juga memiliki universitas. Tetapi apakah itu lebih bagus dari Muhammadiyah? Ya mungkin bisa iya bisa tidak, tetapi Anda silahkan compare sendirilah. Ya bagaimana pendidikan dan bidang kesehatan di dalam struktur atau dalam organisasi Muhammadiyah itu masih dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan ya. Belum lagi di bidang barangkali ilmuwan begitu, saintis ya. Anda bisa lihat apa banyak orang NU yang menjadi saintis. Dalam tanda kutip saintis yang dimaksud di sini adalah saintis yang berbasis sains ya. Jadi bukan berbasis keagamaan atau cendekiawan muslim. Kalau cendekiawan muslim sudah banyak tuh. Ya baik itu Muhammadiyah dan juga orang NU. Tetapi kalau saintis yang berbasis matematika, STEM gitu ya, science, teknologi, engineering dan matematik, siapa yang lebih unggul? Apakah Muhammadiyah atau NU? Kalau urusan untuk membaca kitab kuning, NU lebih jago. Ya, NU lebih jago karena NU itu lebih terfokus kepada pendidikan yang memang sudah menjadi tradisi yang baik. Ya, al-muhafadatu alal qadimi sholih. Kemudian wal akhdu bil jadidil aslah itu nanti nomor 2. Yang penting itu al-muhafadatu dulu. Menjaga, melestarikan, ya gitu. Jadi kalau misalkan orang Muhammadiyah ditantang membaca kitab kuning dengan orang NU, mungkin orang Muhammadiyah kalah. Ya, tapi kalau misalkan mungkin ya ini hanya mungkin ketika orang Muhammadiyah ditantang untuk membaca buku kontemporer yang berbahasa Arab, di mana bahasa Arabnya itu bahasa Arab modern, misalkan katakanlah ada majalah Arab atau jurnal Arab, mungkin Muhammadiyah di sini akan lebih unggul daripada orang NU karena orang NU itu membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang sudah sangat lama, sehingga bahasa Arabnya juga berbeda. Ya, karena bahasa Arabnya berbasis di bahasa kitab kuning, bukan bahasa Arab yang berbasis di bahasa Arab kontemporer atau modern. Itu kalau dikomparasikan ya secara kemampuan baca kitab. Pondok pesantren di Muhammadiyah itu juga banyak sebetulnya. Di NU apalagi sangat berjubel, sangat banyak jumlahnya. Mungkin bisa dikatakan lebih banyak pesantren NU daripada Muhammadiyah. Ya, masjid-masjid NU dan Muhammadiyah juga berbeda. Biasanya masjid Muhammadiyah itu ada lambang Muhammadiyah, ya ada logo. Kemudian tidak ada beduk biasanya. Dan di NU biasanya tidak ada logo NU dan ada beduknya. Nah, itu sedikit perbedaan ya antara Masjid Muhammadiyah dan Masjid NU. Tetapi banyak sekali orang yang menghujat Muhammadiyah itu ini nggak benar. Kenapa bisa seperti itu?
Padahal tujuan mereka berdua, baik NU dan Muhammadiyah, sama-sama untuk kemaslahatan umat. Kalau di beberapa daerah seperti di Madura, orang Muhammadiyah bisa dikatakan tidak sesuai agama itu. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan NU begitu. Nah, itulah salah satu cara berpikir orang NU, ya. Sedangkan orang Muhammadiyah cenderung lebih moderat. Ya karena mereka berbasis modern, berbeda dengan NU yang bersifat melestarikan al-muhafadzah. Orang Muhammadiyah apakah tidak al-muhafadzah? Ya mereka tetap muhafadzah, tetapi muhafadzah mereka berbeda dengan NU yang dalam hal ini NU itu lebih berbasis kepada pedesaan gitu ya. Di perkotaan barangkali lebih banyak Muhammadiyah yang berkembang. Karena orang Muhammadiyah itu ya mereka lebih progresif ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan NU tidak progresif, tidak sama sekali, tetapi memang di berbagai sektor, di berbagai unit seperti pendidikan dan juga kesehatan, Muhammadiyah ya lebih unggul dari hal ini. Ya silakan Anda komparasikan sendirilah begitu. Tetapi memang kita kembali lagi, dua organisasi ini merupakan organisasi yang tentunya harus kita rawat, harus kita jaga, dan kita bebas milih siapa saja ya. Karena itu kan kita bebas untuk memilih organisasi ya. Tentunya kalau kita ikut organisasi kan kita lebih lebih memiliki wadah gitu. Apakah salah kalau nggak ikut mereka berdua? Ya nggak salah juga. Yang penting kita tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya tidak bertentangan dengan Pancasila kan begitu. Sehingga barangkali ini hanya sedikit komparasi ya terhadap unit-unit yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Semuanya memiliki kontribusi yang besar. Semuanya harus kita jaga, harus kita rawat. Jadi barangkali itu yang bisa saya sharingkan untuk episode kali ini. Silakan Anda simpulkan sendiri apakah Anda Muhammadiyah atau NU, atau tidak kedua-duanya, atau mungkin keduanya. Yang jelas semuanya memiliki sudut pandang yang berbeda dengan argumentasi-argumentasi yang berbeda juga. Apapun landasannya, yang penting kita harus merawatnya, kita harus harus menjagalah, jangan sampai tercerai berai dengan adanya organisasi ini. Justru kita harus bersatu. Ya itulah indahnya perbedaan, dan ya kita harus memaklumi itu ya, karena kita ini hidup di negara yang multikultural dan multi etnis. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah atau ada referensi yang kurang tepat, silahkan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.